IoT di Indonesia. Kesempatannya apa saja gitu, ya. Jadi tidak bisa tidak, kita ini harus juga mengembangkan IoT di tempat kita gitu, ya. Dan proses pengembangannya ini harus serius, harus dikoordinasikan, ya, harus dikoordinasikan dengan semua stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di kota. Biasanya levelnya kota, ya, kota atau kabupaten, gitu. Makanya IoT ini jalurnya itu adalah jalur smart city, ya. Smart city dia akan melakukan pengembangan di wilayah public, ya, public service. Yang satu di public service, lebih ke electronic government, atau dalam bahasa Perpres 95 tahun 2018 namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu satu sisi, ya, di kota cerdas itu kayak begitu. Satu sisi lainnya adalah bagaimana kita bisa menyebarkan sensor-sensor sehingga sensor itu bisa mendeteksi, ya, atau merekognisi bahkan situasi yang ada, gitu. Situasi yang ada di kota tersebut, gitu. Ya, dua itulah kira-kira, ya. Nah, kita akan bicarakan ini, ya, bagaimana Indonesia menuju era IoT ini, ya. Jadi mungkin pertama, ya, pada saat kita menuju IoT ini, yang kita lihat adalah kecepatan internet tentu saja, ya, gitu. Lalu kemudian jumlah pengguna internetnya kayak gimana? Lalu ada beberapa pakar yang melakukan forecasting gitu, ya. Sebenarnya akan ke arah mana Indonesia ini dengan IoT-nya gitu, ya. Dan juga didukung oleh komunitas-komunitas maker, ya, makerspace, pembuat sistem, pembuat IoT. Ya, banyak, ya, teman-teman kita di Gunadarma, baik pun dosen ataupun mahasiswa, ya, di dalam sekumpulan organisasi-organisasi, ya. Jadi ya kayak perkumpulan aja lah gitu, ya. Membuat makerspace istilahnya, ya, gitu. Dan nanti kita akan lihat pasar potensialnya apa saja di Indonesia dan kira-kira pemerintahnya sudah melakukan apa gitu. Ya, nanti ditutup dengan ada satu cerita kisah berharganya suatu data. Ya, nanti kita akan lihat gitu. Nah, tahun lalu, ya, dari Asian Division, ya, Foreign Office, dia mengeluarkan kecepatan internet di ASEAN. Ya. Ini sangat berpengaruh dengan penggunaan IoT, ya. Gitu. Di ASEAN itu Indonesia nomor berapa itu? Ya. Broadband aja, ya. Broadband aja, ya, broadband internet service-nya Indonesia ke 114. Ini sedunia, ya. Gitu. Kalau yang di kiri ini, ya, itu sedunia. 114 Mbps, ya, 21,28 Mbps. Ya, kalau secara global juga, ya, kalau dilihat dari kecepatan internet mobile-nya juga Indonesia ada di 113. Ya, dengan kecepatan 16,37 Mbps rata-rata. Cukup lambat juga, ya, gitu. Ya, kalau di mana? Di ASEAN, ya, Indonesia itu kan ada di 21,28, ya, gitu. Yang Singapura tuh yang paling kenceng internetnya, 208. Ya, internet aja udah 171. Ya, Thailand. Ya. Malaysia di angka 81. Kita masih di angka 20 nih. Ya, kisarannya dengan Kamboja, Myanmar, Filipina. Bahkan dengan Vietnam aja kita masih kalah nih, Vietnam, kecepatan internetnya. Tapi kemudian
Nah, sekarang dari penetrasi penggunanya, ya. Gitu. Di awal 2020, ya 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi ke jaringan internet. Awal 2020, ya 64%. Tapi begitu ada pandemi, maka ini langsung melonjak, ya. Melonjak ke angka ya 80 kalau nggak salah ya. Gitu. Harus lihat lagi datanya, saya lupa tuh, ya. Karena hampir semua harus menggunakan internet untuk mengkoneksikan pelajaran sehari-hari, untuk kantor, untuk segala macam gitu. Ya. Jadi dari total populasi sekitar 272, ya. Mobile phone-nya ya ada 338 juta ya mobile phone connection. Jadi lebih besar ya mobilenya ya daripada jumlah populasinya ya. Gitu. Pengguna user internetnya itu juga 175 million ya, jadi 64% ya sudah menggunakan internet ya. Dan 160-nya rajinnya di sosial media gitu ya. Nah, penggunaan internetnya itu sendiri ya. Jadi jumlah internet user dalam setiap device itu ada 175 ya. Jadi persentasinya tadi 64% dari total populasi dan rata-rata itu sekitar 8 jam sehari menggunakan internet. Ini Januari 2020. Ya, yang 8 jam per hari ini naik juga karena ada pandemi ya, Covid ya. Begitu. Jadi bisa 10 jam, bisa 11 jam ini ya sehari. Lalu apa kata pakar tentang apa namanya IoT di Indonesia? Ya, ini tahun 2017 nih saya ambil kalau nggak salah. 2017 sekarang 2021 ya. 2021 udah 4 tahun. Jadi sekarang era IoT memang sedang gitu. Ya. Memang sedang mulai merambah kemana-mana. Ya. Tahun-tahun ini. Mungkin dia agak melambat karena pandemi ya, gitu. Tapi ini udah mulai, ya, jadi gitu. Makanya kita harus siap nih, ya, gitu, menghadapi ini. Jadi menurut Pak Regi itu, ya, the CEO CI Agriculture, ada 3 hal yang dilakukan untuk membangun, mengembangkan, dan memperkuat IoT di tanah air. Yang pertama, kita harus bikin ekosistem IoT. Ya, ekosistem IoT itu isinya para inovator. Ya, yang apa namanya menghasilkan ide-idenya, ya, menjadikan ide-idenya gitu, dan menciptakan startup baru, ya, gitu. Dan itu udah banyak, ya, sekarang udah banyak. Jadi ekosistem IoT misalnya yang di apa namanya digagas oleh perguruan tinggi misalnya, ya, kumpulan dari beberapa perguruan tinggi ya membuat ekosistem IoT. Kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa ya misalnya ya membuat perkumpulan apa namanya produk ya production house ya untuk membuat sistem IoT ya. Jadi ekosistem IoT itu juga udah banyak sekarang ya. Saya di Depok sebagai Dewan Smart City ya ada perkumpulan grup ya, grup WA yang isinya adalah stakeholder dari LSM, dari segala macam tuh ya. Banyak inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh mereka ya, salah satunya inovasi di wilayah teknologi IoT ini. Ya. Dan sebagian sudah menghasilkan startup baru. Misalnya di Depok itu ada apa? Sepeda yang dibuat dari kayu ya, kemudian proses peminjamannya itu harus menggunakan aplikasi ya, begitu. Dan kemudian yang kedua, kolaborasi gitu. Kolaborasi ini antara ekosistem IoT ya, startup dengan startup misalnya gitu.
tapi juga startup dengan perusahaan besar, tapi juga perusahaan besar, startup, dan pemerintahan, ya, atau penelitian juga, ya, pusat-pusat penelitian seperti misalnya Gunadarma, misalnya, ya, kita ikut bersama gitu, kolaborasi membuat satu produk, ya, IoT yang baik misalnya, yang dibutuhkan, ya, gitu. Jadi dengan kayak begini nih kolaborasi, maka proses pengetesan, uji coba itu akan lebih luas, dan sehingga kemudian akan mempercepat hasil-hasil, ya, hasil-hasil produk dari Internet of Things tersebut. Ya. Dan kemudian yang ketiga, ya, untuk membangun dan mengembangkan dan memperkuat kehadiran IoT, maka kita harus jadikan IoT itu menjadi solusi, ya, bukan sekedar bikin itu ya, bikin produk secara teknis saja, ya. Makanya kamu nanti bikin skripsi, ya, harus melihat masalahnya, apa yang dibutuhkan, ya, apa yang kamu tawarkan, ya, solusi apa yang kamu tawarkan kepada orang, ya, pelaku-pelaku yang ada di kota tersebut atau di kabupaten tersebut, ya, pelaku-pelaku misalnya untuk membuat sistem apa, precision farming misalnya, ya, jadi istilahnya membuat pertanian kota, ya, urban, ya, pertanian urban agriculture, ya, terus termasuk dari hulu ke hilir tuh, ya, kawan saya tuh di Smart City Depok, ya, Bapak Andreas Sanjaya, dia punya satu sistem IoT namanya iGrowth. iGrowth ini membuat solusi mulai dari hulu sampai hilir, petani-petani sayur gitu, ya. Jadi di sana ada petaninya, ada apa istilahnya, pengawas pertanian, bukan pengawas ya, yang suka mendukung petani, ya, mengarahkan petani itu, apa itu istilahnya itu, ya. Mereka dikoordinasi sampai kemudian distribusinya bisa langsung ke konsumen. Jadi settingnya, ya. Di sawah-sawah juga ada beberapa sensor yang digunakan, ya. Jadi pertanian modern menggunakan sensor, ya. Nah, jadi gitu. Jadi kita harus kuatkan IoT, ya, sebagai solusi, ya, begitu. Makanya sekarang coba, ya, mulai sekarang kalau memang kamu akan membuat suatu tugas akhir IoT, mestinya kamu cari, ya, orang-orang yang membutuhkan itu, ya, membutuhkan itu, kemudian lalu kamu melakukan user requirement-nya, bagaimana sih kebutuhannya, di breakdown, kemudian kasih solusinya seperti apa, ya, gitu. Nah, ada juga, lihat, ya, yang bisa mendorong, ya, kuatnya Internet of Things itu adalah adanya komunitas-komunitas, ya, komunitas makerspace misalnya. Di Amerika misalnya ada tech shop, ya, gitu. Ada ruang, ya, penggiat IoT untuk melakukan eksperimen dan eksplorasi. Tempat itu juga sudah menyediakan alat-alat lengkap sehingga menghasilkan produk pasar yang lebih cepat. Contoh lain misalnya, mungkin kita juga udah pakai, ya, gitu, UB.dot misalnya, Blink misalnya, Thingsboard misalnya, ya, platform-platform yang membuka dirinya gitu, bisa kita gunakan, ya, menyambungkan sensor-sensor kita, controller-controller kita gitu, supaya bisa memanfaatkan internet datanya itu, ya. Kan teman-teman udah pada nyoba Blink misalnya, Thingsboard juga mungkin udah pada nyoba. Nah, Indonesia juga ada, ya. Indonesia ada Gignesia, ya. Ada IoT Co-ID, ya, CI Agriculture, Kubiecon, ya, Kubiecon, e-fishery, ya. Oh, banyak lagi, ya, banyak sekali, ya.
Ini boleh dicari ya, informasinya dicari. Mereka apa kegiatannya. Coba kalau memang ini, kalau mau cari informasi ya cari, lihat di sana ya. Mereka itu sekarang lagi sibuknya di wilayah mana. Gitu. Ya. Nah, dari situlah kamu bisa apa namanya nanti istilahnya mencarikan solusi gitu. Buat siapa? Buat masyarakat di sekitar kamu. Ya, gitu. Lalu apa? Di Indonesia itu pasar potensial untuk IoT. Ya. Pertama adalah sektor utility, ya, perhitungan meter listrik PLN misalnya, atau efisiensi listrik, ya, sektor tracking untuk transportasi, ya. Jadi itu juga salah satu yang paling banyak digunakan, ya. Tracking juga banyak tuh, ya, bukan hanya kendaraan sekarang, tapi juga paket, ya, gitu. Sektor selanjutnya adalah sektor perumahan atau perkantoran, ya. Jadi kalau perumahan masih hubungannya biasanya dengan hiburan misalnya atau smart home misalnya, ya. Dan healthcare ya, kesehatan itu biasanya kesehatan untuk pemantauan kesehatan. Ya, wilayahnya masuk ke wearable computing ya, gitu. Sensornya dipasang, dipakai oleh orang gitu ya. Nah, terus yang ketiga ya, pertumbuhan IoT juga sangat ditentukan oleh industri telekomunikasi ya. Jadi kita juga jangan jauh-jauh dari telekomunikasi gitu. Nanti hubungannya dengan perangkat komunikasinya yang paling apa? Yang paling canggih atau yang paling cepat, ya, paling efisien gitu. Apakah nanti masuknya ke cloud computing, tapi sebelum itu harus masuk dulu ke fog computing misalnya, ya, komputasi kabut gitu. Apalagi itu nanti kita bahas, ya, jadi gitu. Lalu kemudian apa yang pemerintah lakukan, ya? Jadi konsep dari penerapan Internet of Things di Indonesia itu konsepnya adalah Smart Nation atau Smart City. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah perluasan infrastruktur tentu saja. Sekarang katanya ada tol langit namanya Palaparing. Ya, gitu. Terus kemudian memperbanyak aplikasi-aplikasi ya atau sistem-sistem e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik di berbagai ya kementerian, lembaga atau daerah ya, pemerintah daerah gitu. Dan yang penting juga adalah ada regulasinya. Ya, regulasi itu adalah peraturan-peraturan pemerintahnya. Ya, ini harus diatur, gitu. Karena kita akan banyak menggunakan sambungan-sambungan wireless biasanya, gitu. Ya, lalu juga harus disusun tata kelolanya. Tata kelolanya itu kayak SOP-SOP-nya ya, yang seperti itu. Itu pemerintah lah yang harus melakukan itu. Ya, sebagai namanya juga government ya gitu. Terus yang penting itu juga adalah interoperability ya, lintas KLD ya. Interoperability lintas KLD itu lintas kementerian dan seterusnya itu ada sambungan data. Sambungan data itu bisa diinteroperabilitaskan, jadi masing-masing sistem punya data sendiri, tapi outputnya bisa diumpankan ke sistem lain. Itu namanya interoperability. Ya, misalnya di Dukcapil, misalnya e-health, ya, sosial, BNPB itu yang berhubungan dengan penanganan bencana, ya, gitu. Dan situasi di daerah-daerah, ya, melihat daerah untuk menyiapkan smart city ini sudah cukup bagus, gitu, ya, terutama Jakarta, ya, Depok juga sudah mulai mengejar, ya, dengan adanya Depok Single Windows atau DSW itu yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk Depok. E-Village di Banyuwangi, dan banyak sekali, ya. Jadi terlihat daerah ini selain SPBE mereka punya ya layanan-layanan SPBE, mereka juga punya layanan-layanan sensor yang dipasang di wilayahnya. Areanya misalnya area banjir online, misalnya informasi banjir ya,
notifikasi bencana alam, gempa, tsunami, ya, smart parking dan seterusnya. Ya, ini yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Dan apalagi, nah, yang masih harus dilakukan, ya, selain membuat infrastrukturnya, ya, dan lain sebagainya tadi yang di awal, itu juga orientasi pasar IoT-nya juga, ya, harus diatur juga gitu. Mana dulu yang dibuat gitu. Nah, caranya bagaimana? Membuat riset nasional dan standar industri IoT yang ada. Terus dibuat tuh. Kalau nggak nanti nggak ada standar dan akhirnya IoT-nya cemen, ya, cemen atau apa misalnya, tidak bagus gitu, ya, tidak terencana. Ya, hanya kemudian yang kedua jadi penting, perencanaan nasional dan pembangunan sistem regional. Dibikinlah klaster industri regional, ya, sambil dibikin satu backbone regional, ya, untuk ekosistem IoT di sana. Ya. Lalu kemudian ada inovasi teknologi dan pengembangan industri terkait IoT, baik itu sensing, transmisi, prosesi, ya, ataupun teknologi pendukungnya gitu. Nah ini bisa dipegang oleh siapa? Oleh universitas juga bisa, ya, gitu. Nah, kamu ini nih, ya, mahasiswa yang nanti akan berkolaborasi dengan dosennya, akan dibimbing dengan dosennya untuk bisa menghasilkan produk yang bermanfaat, yang memberikan solusi, gitu. Ya, menjadi pilot project dan penerapan menyeluruh. Kalau bisa nanti kita bisa sambungkan dengan kebutuhan kota, gitu. Ya. Tapi yang penting di situ kita harus bisa melindungi data-data pribadi warga negara dari penguasaan bangsa asing. Kita bisa menggunakan Thingsboard, kita bisa menggunakan UB.dot, tapi kan datanya keluar semua itu. Kita harus bikin satu ekosistem lokal sendiri, backbone nasional misalnya, supaya data-data penting, ya, kembali semuanya ke kita gitu. Nggak usah keluar negeri gitu. Nggak usah dipanen oleh luar negeri gitu. Ya, gitu. Nah, ini cerita ya, sebuah data itu menjadi sangat berharga setelah terjadi pola. Ya, jadi terbentuk polanya selama bertahun-tahun. Ya, gitu. Jadi ini ceritanya ada perusahaan penyedia produk GPS, ya, GPS tracker, ya, berbasis lokal. Kemudian diminta kerjasama dengan teknologi traffic terbaik, pemetaan dan teknologi traffic terbaik di dunia, namanya TomTom. Ya. Orang ini, ya, perusahaan lokal ini, udah 7 tahun bergerak di bidang GPS tracker. Dia bikinin website trackingnya, jadi dia bisa melihat pola-pola selama 7 tahun itu. Udah kurang lebih 20 ribuan mobil tuh yang menggunakan GPS trackernya dia. Lalu ini dipantau oleh TomTom, ya. Jadi dia tertarik tuh. Karena apa? Karena sudah punya 20 ribu user itu. Ya, gitu. Jadi TomTom itu udah bisa melihat pola. Ya. Padahal orangnya ini, perusahaan lokal ini belum terlalu paham gitu. Data itu dia simpen aja di websitenya, tapi belum dianalisis lebih jauh gitu. Padahal akan kelihatan pola-polanya ya. Truk itu akan memenuhi jalanan setiap jam berapa misalnya. Ya. Atau misalnya apa? Wilayah kemacetan di tempat tertentu itu ya jam berapa misalnya. Yang gitu-gitu tuh udah sangat penting tuh ya. TomTom itu mulai tadinya mau minta beli data aja sampai dia mau beli perusahaan itu gitu, saking berharganya data ya. Tapi ya bahaya juga misalnya kalau kita pola-pola data ini dibeli sama orang luar negeri, maka data itu dimiliki oleh orang lain gitu. Akhirnya pola-pola negeri kita sendiri ya yang tahu adalah orang lain bukan kita. Itu juga bahaya tuh. Ya. Akhirnya memang akhirnya kerjasama aja lah gitu. Jangan sampai datanya dikuasai. Ya. Jadi nilai-nilai data itu makin lama makin berharga. Kalau makin tahunan ya sudah
mencapai periode waktu tertentu misalnya, ya, begitu, ya, itu kira-kira. Nah, jadi itulah yang ada di Indonesia sekarang, ya. Jadi apa yang kita akan kerjakan, ya, apakah kita nanti mau melakukannya menjadi bagian dari itu, ataukah kita punya tujuan lain gitu ya. Saya pikir kue ini masih besar, kue IoT di negeri kita ini masih besar, ya. Jadi kalau kawan-kawan bisa bermain di kota-kota atau kabupaten-kabupaten membuat smart city di sana, ya, gitu, ya. Jadi ini kesempatan, ya, yang bisa dimanfaatkan, ya, oleh kalian semua supaya selain kalian bisa mengembangkan diri, kita juga bisa mengembangkan masyarakat kita dengan teknologi, ya, begitu kira-kira, ya. Nah, pertemuan hari ini saya nggak bisa lama-lama, ya. Sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di pekan depan, ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada nggak? Nggak ada? Cukup Pak, dari saya Pak. Cukup ya? Cukup Pak. Yang belum absen silakan absen, ya. Nanti kita ketemu lagi di pekan depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.